terlebih dahulu. Silakan kepada Ananda Raya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Jadi kalau ibu panggil namanya untuk yang cewek jawab hadirah. Kalau untuk cowok hadir, paham? Paham, Bu. Oke, yang pertama Rosi Adira. Hadirah, Bu. Raya Oktaviani. Hadirah, Bu. Ririn Andini. Hadirah, Bu. Fauzan. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, ibu tes dulu ya semangatnya. Kalau ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Yang pertama. Nah, kemudian kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab semangat. Semangat. Paham? Dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ibu. Emosi ibu. Nanti Ibu emosi. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Baiklah, apakah ada yang masih hafal rukun iman? Masih, Bu. Ya, coba Ananda Raya. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. yang kedua, Malaikat. yang ketiga, iman kepada Dan kitab Allah. yang keempat, iman kepada Rasul. yang kelima, iman kepada Hari kiamat. yang keenam, iman kepada. Qadar dan qadar. Nah, jadi iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Nah, apakah anak-anak tahu apa maksud dari iman kepada malaikat itu? Tidak, Bu. Nah, jadi iman itu adalah percaya. Nah, jadi ini maksud iman kepada malaikat itu adalah iman itu percaya. Jadi kita percaya kepada malaikat. Paham? Paham. Nah, lalu bagaimana cara kita mengimani malaikat, mempercayai bahwa malaikat? Rosi, apakah kamu bisa melihat malaikat? Tidak, Bu. Nah, lalu kalau kita tidak bisa melihat malaikat, nah bagaimana kita bisa percaya kalau malaikat itu ada? Jadi contohnya gini ya, misalnya Ananda Rosi menolong Ananda Ririn yang sedang jatuh dari sepeda misalnya. Nah, kalau menolong sesama teman itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik. Nah, kalau perbuatan baik kita percaya nanti maka ada malaikat yang mencatat. Yang sebelah kanan malaikat yang mencatat amal baik. Malaikat Raqib yang mencatat amal buruk. Kalau yang mencatat amal buruk, Hati. nah, kita percaya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk, itu ada yang mencatat, yaitu malaikat-malaikat Allah. Tadi coba ulangi yang sebelah kanan, malaikat Raqib, yang sebelah kiri. Hati. Nah, itulah cara kita mempercayai bahwa malaikat itu ada, walaupun malaikat tidak bisa kita lihat. Jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita manusia. Rosi, siapa yang menciptakan? Allah. Saya, Allah. Fauzan, Ririn. Allah. Nah, kita semua yang menciptakan adalah Allah. Begitupun dengan malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah. Tetapi perbedaannya, kalau malaikat tidak bisa dilihat, kalau kita bisa dilihat. Nah, Fauzan, bisa nggak lihat Ananda Rosi? Bisa. Bisa nggak melihat Ananda Ririn? Bisa. Nah, kita manusia bisa dilihat, sedangkan malaikat itu tidak
malaikat. Baiklah, kemudian kita akan belajar tentang mengenal nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Nah, ada yang tahu berapa jumlah malaikat? 10. Nah, ada yang hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya? Oke, mungkin sekarang kalian ini kurang fokus ya. Ibu tes lagi. Kalau ibu bilang konsentrasi, Konsentrasi dimulai. konsentrasi, Konsentrasi dimulai. konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang konsentrasi ya. Untuk yang pertama, kita mengenal nama malaikat. Ada yang tahu apa nama malaikat yang pertama? Jibril. Oke, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Nah, apa sih maksud dari menyampaikan wahyu? Ada yang bisa menjelaskan? Tahu. Nah, jadi menyampaikan wahyu ini maksudnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu itu adalah ayat Al-Quran. Nah, jadi Jibril ini menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nah, jadi tugasnya Jibril itu nantinya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Nah, apa sih tugas malaikat Mikail? Memberi rezeki. Ya, betul. Menyampaikan menyampaikan rezeki ya. Menyampaikan rezeki. Nah, jadi tugas dari malaikat Mikail ini menyampaikan rezeki kepada umat manusia. Jadi tugasnya Mikail menyampaikan rezeki kepada kita manusia. Yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan? Malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya Meniup sangkakala. meniup sangkakala. Sangkakala atau trompet. Nah, jadi tugas malaikat Israfil yaitu meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat tiba. Jadi tiupan trompet itu sebanyak 3 kali. Yang tiupan sangkakala yang pertama yaitu menghancurkan dunia beserta isi-isinya. Tiupan yang kedua mematikan malaikat, dan tiupan yang ketiga membangkitkan kembali orang yang telah mati, orang yang di dalam kubur, kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Paham? Paham. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas Mencabut nyawa. ya betul, mencabut nyawa. Nah, jadi malaikat Israel ini diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian yang kelima, malaikat Rakib. Malaikat Rakib bertugas Mencatat amal baik. mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, jika kita melakukan hal-hal baik seperti menolong teman yang sedang kesusahan, nah itu nantinya akan dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan tadi, malaikat. Nah, kemudian yang keenam, malaikat Atid. Tugasnya Mencatat amal buruk. mencatat
contohnya, misalnya Fauzan, ada temennya Ananda Rosi misalnya jatuh dari sepeda, bukannya ditolong malah diejek misalnya, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nanti akan dicatat oleh malaikat di sebelah kiri, malaikat Atid. Malaikat yang ketujuh, coba sebutkan. Yang ketujuh malaikat Munkar. Malaikat munkar. Coba Fauzan, apa tugas malaikat munkar? Ya betul, menanyakan manusia dalam kubur. Kemudian yang kedelapan malaikat nakir. Nah, yang kedelapan malaikat nakir tugasnya Menanyakan manusia dalam kubur dengan malaikat munkar. ya, jadi tugas dari malaikat nakir ini sama seperti malaikat munkar, yaitu menanyakan manusia di dalam kubur. Dan menanyakan manusia dalam kubur. Kemudian yang kesembilan malaikat Malaikat Ridwan. Ridwan. Nah, apa tugas dari malaikat Ridwan? Ridwan menjaga pintu neraka. Menjaga pintu surga. Surga. Nah, jadi tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, malaikat yang ke-10 Malik. Tugasnya Menjaga pintu neraka. menjaga pintu neraka. Nah, jadi anak di sini sebenarnya untuk jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui dan wajib kita percaya dan kita imani itu ada 10. Ayo coba kita ulangi. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Menyampaikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil. Meniup sangkakala atau trompet. Yang keempat malaikat Israel. Mencabut nyawa. Malaikat Rakib. Mencatat amal baik. Malaikat Atid. Mencatat amal buruk. Malaikat Munkar. Menanyakan manusia dalam kubur. Malaikat Nakir. Menanyakan manusia dalam kubur. Malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga. Yang terakhir malaikat Nah, jadi ini adalah nama-nama malaikat yang harus kita ketahui. Baiklah, Ibu akan menampilkan video ya supaya anak-anak mudah untuk mengingat nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Siap, sudah siap semuanya? Siap. Oke, mari kita bersama 10 malaikat Allah. Semuanya ikut bernyanyi. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail,
bernyanyi. Mari kita menghafal 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Rahman dan Nabi, Rafil dan Ridwan. Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Mengirim bencana kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, selesai. Baiklah, tadi kita sudah menyanyikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian bisa menghafal dan mengingat nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan malaikat dengan manusia. Perbedaan malaikat dengan manusia. Nah, ada yang tahu apa perbedaan malaikat dengan manusia? Tadi sudah Ibu jelaskan di sesi yang awal. Yang pertama, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, dan malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak sama seperti kita manusia. Kalau kita manusia ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya Ananda Baksi jenis kelamin perempuan, kalau Fauzan berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tidak sama seperti kita manusia. Kalau kita manusia membutuhkan makan dan minum. Misal Ananda Ririn, kalau tidak makan lemas, ya bisa mati. Kalau tidak minum, dehidrasi kan. Nah, kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, paham? Dan yang ketiga, malaikat tidak mempunyai nafsu, tapi berakal. Ketiga, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tapi berakal. Nah, itulah perbedaannya dengan kita manusia. Kalau kita manusia mempunyai nafsu dan akal, tetapi kalau malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Yang keempat, malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat. Nah, yang keempat, malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat. Nah, ini adalah perbedaan yang keempat dari malaikat dengan kita manusia. Nah, kalau kita manusia itu akan mati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, sedangkan malaikat itu tidak akan mati sebelum hari kiamat. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Oke, Ibu tes sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi.
sebelah sana. Ini Rosi di sini, Raya dan Ririn. Nanti aturan mainnya semuanya oleh ke ibu. Untuk aturan mainnya ibu akan kasih dua kata ya. Nanti kalian untuk yang Ririn nanti misalnya contoh nih, contohnya kucing menari misalnya nanti Ririn akan memperagakan bagaimana kucing menari, tapi tanpa suara, hanya memperagakan gayanya. Nanti orang yang terakhir Fauzan. Oke, nanti Fauzan akan menjawab misalnya, akan menebak gaya apa yang diperagakan oleh teman-temannya ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, ayo. Ya, kita mulai ya. Fauzan mulai ke sebelah kiri, Rosi, Ririn, Raya. Jadi nanti Ririn akan memperagakan tepuk pundak temannya satu persatu. Nanti kalian peragakan ya. Ya, Bu. Bentuknya kata yang pertama. Tanpa suara ya, mengandalkan tubuh saja. Ya, cukup. Saya silakan tepuk pundak Rosi. Ya, sudah selesai. Terus Raya, ayo. Ayo peragakan. Ya. Silakan. Silakan peragakan dulu gaya yang diperagakan temannya tadi gimana? Oh, nah itu gaya apa Fauzan? Benteng. Benteng berlari katanya. Oke. Jawabannya adalah Udangnya. Jawabannya tukar posisi. Fauzannya memperagakan. Ini. Nah, oke. Nah. Ayo sekarang Raya. Nah, dari yang diperagakan oleh temannya, coba peragakan Rosi gimana? Nah itu gaya apa dong? belum punya. Jawabannya adalah salah. Jawabannya adalah burung pagi. Udah. Oke, terakhir ya, satu kali lagi. Oke, kita lanjut. Rosi silakan peragakan ini. Silakan dimulai. Oke, setelah Fauzan, silakan tepuk pundak semuanya. Ya, peragakan. Oh. Ya, cukup. Silakan saya peragakan lagi. Apa yang diperagakan temannya tadi? Nah, itu gaya apa? Tebak-tebak. Apa ya? Angsa. Jawabannya salah. Jawabannya adalah gajah besar. Ya, kita cukupkan ya. Silakan anak-anak duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita tadi sudah ice breaking sebentar. Kemudian kita lanjutkan belajarnya. Kita tes konsentrasi lagi mungkin ya. Konsentrasi. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu cara menerima keberadaan malaikat Allah.
ingin tahu bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat Allah. Malaikat kan tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana cara kita bisa menerima bahwa kita itu percaya bahwa malaikat itu ada? Seperti menolong, teman yang jadi saya. Nah, jadi yang pertama kita selalu merasa itu ada diawasi oleh cara kita menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, kita itu selalu merasa diawasi oleh malaikat Allah, seperti yang ibu katakan tadi bahwa hal baik yang kita lakukan, baik itu hal baik ataupun hal buruk, itu dicatat oleh malaikat Allah. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa kita ini diawasi oleh malaikat Allah, jadi kita akan terus melakukan hal-hal baik. Misalnya Rosi, emangnya kalau sudah percaya atau sudah yakin bahwa malaikat itu ada, nah Rosi mau melakukan hal baik atau hal buruk? Hal baik. Hal baik. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi oleh malaikat Allah. Nah, betul. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh malaikat Allah, tentu kita akan terus melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua, cara kita menerima keberadaan malaikat Allah itu gemar melakukan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita melakukan hal-hal baik, tentu malaikat Allah akan mencatat. Yaitu yang mencatat amal baik tadi sebelah kanan, malaikat rakib. Kalau sebelah kiri, Atib. nah, kemudian yang ketiga, banyak mengingat kematian. Nah, kalau kita sebagai kita manusia banyak mengingat kematian, insya Allah nantinya hal-hal baik yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Allah. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Baiklah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, kita nanti akan ada sesi kuis ya. Ibu harap kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Sekarang kita akan adakan kuis. Nanti Ibu akan menyuruh kalian maju ke depan satu persatu untuk menjawab pertanyaan. Nah, tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu Ibu mencatat pertanyaan di papan tulis, silakan untuk anak-anak jika ingin minum silahkan minum ya, tapi tidak boleh makan.
Boleh makan permen, silakan. Ya, ini Ibu sudah menuliskan ada 6 malaikat beserta tugasnya. Ini Ibu tulis secara acak. Nanti kalian akan disuruh maju ke depan satu persatu untuk mencocokkan mana nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Mana nama malaikat beserta tugasnya yang benar. Baiklah, silakan untuk anak narasi maju ke depan. Silakan dijawab untuk malaikat yang pertama tugasnya. Silakan dicocokkan. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Benar nggak ini? Benar. Betul. Oke, silakan Rosi duduk. Kemudian Fauzan. Nah, yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya ayo, malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail tugasnya memberi rezeki. Betul? Betul. Oke, silakan kepada Ananda Didit maju ke depan. Yang ketiga, malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel mencampur nyawa. Benar nggak nih? Benar. Betul ya, silakan dulu. Ananda Raya, silakan maju ke depan. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Betul? Betul. Betul. Ya. Sekarang udah lagi yuk. Kita malaikat Monica. Malaikat Monica tugasnya menanyakan manusia di dalam Monica tugasnya menanyakan manusia di dalam kubur. Betul apa betul? Betul. Ya, betul. Sekarang ya Bu, Rosi. Oh iya, ya, betul. Malaikat Rokib. Tugasnya mencatat amal baik. Benar. Ini kan baru 6 malaikat. Malaikat tadi jumlahnya ada berapa? 10. Jadi Ibu akan tulis lagi untuk yang keempat malaikat. Hapus dulu yang ini. Ya, sekarang Ananda Raya maju ke depan. Jawab pertanyaan yang pertama. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Betul. Betul? Betul. Rosi. Mana? Malaikat Aziz. Mencatat amal buruk manusia. Benar. Ririn. Malaikat Malik. Jaga pintu neraka. Betul? Betul. Nah, sekarang Fauzan. Ini malaikat akhir tugasnya menanyakan
manusia di dalam kubur. Ya, alhamdulillah jawaban yang kalian jawab semuanya benar, dan alhamdulillah kalian sudah hafal ya, sudah hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Nanti di rumah silakan kalian ulangi lagi pelajaran kita hari ini ya, kalian lebih memahami semua materi tersebut. Baiklah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih baik kita doa terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Ya, silakan kepada Anda Ririn dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Silakan anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ke rumah. Jangan kelayapan.